Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman. Selamat sore. Ini menjelang pulang ya, menjelang gajian. Nah, ini. Jadi seperti yang teman-teman lihat di sini ada mesin utama dan gearbox sudah terpasang dan sudah dirakit duduk di pondasinya. Nah ini adalah mesin Tugboat RP 2022. Nah ini di tengah ini ada tangki dirty oil dan bilga. Mungkin teman-teman belum pernah lihat ya model pemasangan pondasi seperti ini, karena di kebanyakan tempat itu pondasinya ini dibikin di bangunan kapal ketika sudah dirakit konstruksinya. Tapi ini lain. Ini pondasinya dibikin duluan, tapi tentunya sudah sesuai ya. Jadi bentuk-bentuk potongannya itu sudah sesuai dengan frame masing-masing. Gitu. Seperti ini. Seperti yang teman-teman lihat, dan ini pas untuk saat ini tidak pakai liner ya. Kita lihat nanti ketika dia sudah dikonek dengan shaft propeller. Nah, itu. Seperti ini. Nah, informasi juga untuk teman-teman sebagai pengetahuan bagaimana cara menentukan ketebalan toplet ini ya, ketebalan toplet, sorry tidak kelihatan ya. Nah, bagaimana cara menentukan ketebalan toplet ini dan juga ketebalan dari girder ini. Nah, jadi pondasi mesin itu strukturnya terdiri dari girder ini, girder kanan kiri, kemudian toplet dan juga bracket-bracket itu. Tapi di sini fokus saya akan tunjukkan cara ngitung ketebalan dari girder, deck girder, engine girder dan juga toplet ini. Sebelum masuk ke perhitungan, saya perlu sampaikan bahwa kenapa itu penting. Kenapa perhitungan engine girder ini penting. Itu berpengaruh ke vibrasi ya. Jadi kapal itu kan ada yang bergetar, kadang-kadang ada keluhan ya, kapalnya getar seperti itu, atau kapalnya goyang. Nah, getarnya ini salah satu pengaruhnya adalah pondasi mesin ini. Banyak faktor yang menyebabkan kapal bergetar atau vibrasinya tinggi, pasti bergetar, tapi ada frekuensinya, ada rasionya ya. Jadi tingkat getarnya itu tadi ada rasionya, ada yang getar sekali, ada yang memenuhi, ada standar getarnya sih, saya lupa, cuma nanti akan saya tunjukkan di video lainnya. Nah, beberapa komponen yang mempengaruhi getaran kapal, yang pertama adalah mesin ini. Tentunya getaran pertama kali itu dari mesin ini. Jadi pengaruh utama getaran di kapal itu adalah mesin. Nah, untuk mengantisipasi frekuensi atau tingkat getaran itu tidak terlalu tinggi, itu banyak hal yang perlu diperhatikan. Pertama adalah konstruksi dari kapal itu, kesesuaiannya antara ketebalan platnya, ketebalan floornya, kemudian besaran tulang-tulangnya, itu berhubungan dengan konstruksi kapal. Yang kedua, setelah konstruksi kapal ada konstruksi ini, konstruksi engine girdernya. Nah, ada engine girder yang dibikin tidak sesuai dengan aturan. Dia ketebalan-ketebalan ini dan juga area ini tidak sesuai. Area ini, karena untuk ketebalan topletnya itu berhubungan dengan area ini. Begitu juga dengan ketebalan girder, ada yang tidak sesuai. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah alignment porosnya yang menyebabkan terjadinya getaran dia tinggi. Itu alignment porosnya. Jadi di situ ada kopling yang nantinya akan dikonek ke shaft propeller dan di ujungnya sana ada propeller. Ketika alignment itu misalignmentnya tinggi, maka vibrasi tidak dapat dihindari, atau tingkat vibrasi yang tinggi itu pasti terjadi. Nah, jadi tiga komponen tadi itu adalah yang mempengaruhi getaran di kapal. Pertama adalah konstruksi kapalnya sendiri, kemudian yang kedua adalah konstruksi pondasi mesin, kemudian yang ketiga adalah alignment mesin, alignment antara mesin, gearbox, kemudian shaft propeller dan propellernya. Dan yang terakhir mungkin pengaruh dari balance dari propellernya sendiri. Kalau propellernya meskipun ini pondasinya bagus, kemudian alignmentnya bagus, tapi kalau
balancing dari propellernya jelek, dia juga akan bergetar. Itu. Jadi ada 4 hal yang mempengaruhi getaran di kapal ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, di video kali ini saya fokus ke menghitung ketebalan toplet ini dan juga ketebalan girder ini. Yang pertama kita hitung ketebalan toplet. Jadi toplet ini ketebalannya tidak kita tentukan. Kita menentukan ketebalan, maksudnya ketebalannya tidak kita hitung, tapi kita tentukan dulu ketebalan dari toplet. Jadi awalnya kita tentukan ketebalan toplet adalah 25 mm ya. 25 mm. Itu sama dengan 2,5 cm. Nah, syarat sesuai kelasnya, jadi kapal ini menggunakan kelas BKI, maka aturan kelasnya AT atau area dari toplet ini itu adalah P/15 ditambah 30 cm persegi. Nah, P-nya ini adalah power yang satuannya kW ya. Power yang satuannya kW. P-nya di sini seperti yang kita lihat di mesin ini ya. Di sini ada P. Nah, di situ powernya adalah 368 kW. Di sini kita masukkan 368 kW dibagi 15 ditambah 30. 368 ini sekitar 24,53 ditambah 30. Nah, ini. Maka kita kalau bulatkan itu sama dengan 55 cm persegi. Jadi ini adalah AT minimumnya. Nah, AT minimum nanti akan berhubungan dengan lebar si toplet ini. Karena yang pertama tebalnya sudah kita tentukan 25 mili. Dan kita bisa hitung AT atau area minimum dari toplet ini adalah 55. Maka lebar toplet ini bisa ditentukan. Jadi lebarnya itu sama dengan AT dibagi T, sama dengan 55 dibagi 2,5 atau sekitar 22 cm. Ini minimum 22 cm itu minimum dari lebar toplet ini. Nah, ini toplet ini sendiri sekitar 28 cm. Jadi memenuhi standar gitu. Kemudian kita ke girder. Girdernya ini ketebalannya itu kalau tidak salah rumusnya di BKI. Saya selalu mengacu ke BKI karena kapal kita kelasnya BKI ya. Kita cari tempat coret-coret dulu ya. Jadi itu. Nah, untuk lubang-lubang ini diperlukan untuk supaya memudahkan nanti ABK ketika ada pekerjaan di bawah-bawah ini. Dan lubang ini tidak boleh ngawur, dia seminimum mungkin, sekecil mungkin lubangnya. Ini bisa sebesar ini karena standarnya dia lebih tebal dari perhitungan minimum. Oke, kita hitung di sini ya untuk engine girdernya. Jadi, nah untuk engine girder ini ketinggiannya tergantung dari desain kita, propellernya dan juga desain kapalnya. Untuk ketinggiannya tidak ada batasan. Cuma yang diatur di sini adalah ketebalan. Jadi untuk mencari ketebalan girder itu sama dengan akar P/15 ya. P/15 ditambah 6 ya. Akar P/15, akar P itu 368 dibagi 15 ditambah 6. Itu akar 24,53 ditambah 6, sekitar 5 ditambah 6 sama dengan 11. Nah, jadi ketebalan minimum dari si girder ini, engine girder ini adalah 11 mili. Di sini kita pasang 16 mili ya. Ini adalah plat 16 mili, jadi sudah sesuai di atas minimumnya. Itulah kenapa kita berani buka-buka lubang ini. Kalau misalnya platnya dia 12 mili, saya tidak berani buka lubang sebanyak ini atau sebesar ini. Mungkin banyak jumlahnya sama tapi tidak akan diameternya selebar ini gitu. Jadi itu teman-teman ya. Sudah tahu cara menghitung ketebalan dari toplet dan juga ketebalan dari engine girder itu. Jadi engine girder minimumnya adalah 11 mili, kemudian topletnya adalah 22 cm untuk kelebaran ini. Itu. Oke. Cukup ya. Jadi kita sudah dapat ilmu hari ini, yaitu menentukan ukuran atau standar ketebalan dari plat-plat untuk engine girder dan juga sudah mengetahui apa saja hal-hal yang mempengaruhi getaran di atas kapal. Oke, jadi ini adalah tampak Jawa ini di workshop ya. Sekali lagi di workshop
Jadi pondasi mesin ini dicetak lebih awal dari lambungnya. Lambungnya belum, nanti akan saya tunjukkan lambungnya kalau sudah kilaying. Dan itu yang nyetak ini ya, yang nyetak pondasi ini sudah siap-siap mau pulang. Di sini ada Pak Kuncoro sama ini tukang lasnya yang jelek ini. Terus itu yang apa, yang tukang las juga itu Mas Supri itu. Oke, itu saja video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ada rangka sasis. Apa? Tahu ini ada rangka sasis. Apa itu? Ini ada rangka sasis. Oh gitu ya. Ada apa namanya? Nomor rangkanya ya. Itu ada beliau. Asem. Ya wis, itu saja. Mudah-mudahan menambah pengetahuan dan juga menghibur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.